Baik, Afwan ya. Ya, jadi saya sampaikan lagi bahwa dahulu ya para alim ulama dan lain sebagainya itu kalau ingin menghafal atau ingin mendalami qiraat asyara atau qiraat sab'ah yang pernah antum dengar, maka mereka harus menghafal Syatibiyah dan Ad-Durra. Kenapa demikian? Karena itu semacam rumus. Ya, semacam rumus. Jadi kalau tanpa belajar itu nggak akan bisa masuk atau tidak akan bisa membaca dengan qiraat sab'ah atau qiraat asyara. Tidak bisa. Nah, jalan waktu ya terus berjalan, ulama-ulama modern ya termasuk yang yang membuat kitab ini, ya mereka sudah membuat kitab-kitab banyak, tidak hanya kitab ini tapi yang menurut saya sejauh pemahaman saya sedalam ini, inilah kitab yang sangat memudahkan bagi para pemula. Kenapa demikian? Karena sudah ada di sampingnya penjelasan tentang ulama yang membaca demikian. Satu seperti itu. Yang kedua, antum disuguhkan dengan apa? Dengan cara menjamaknya. Ya, ini yang paling spesial bagi saya. Ya, antum disuguhkan dengan cara menjamaknya. Itu yang kedua. Ya, disuguhkan dengan cara menjamaknya. Yang pertama dibaca bagaimana, misalkan. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Bagaimana ketika dibaca wasol? Ba- Mimnya bagaimana? Lalu yang kedua, wajah keduanya bagaimana? Itu semuanya urutannya sudah ada, sudah jelas. Makanya berkali-kali saya sampaikan kalau ada rezeki, ya kalau ada rezeki, Al-Qur'annya dibeli. Kalau punya rezeki, kalau tidak ada, ya dicetak per juz aja. Itu pun tidak boleh diperjualbelikan. Ya, namanya kita menghargai untuk keberkahan keilmuan kita, ya diusahakan kalau bisa dibeli Al-Qur'annya. Agar apa? Agar nanti antum bisa ajarkan kembali, tentunya dengan coret-coretan apa yang antum masih bingung di situ. Oke, saya bingung ini, misalkan. Saya bingung ini, ya, antum harus tahu. Oke, kita kembali sedikit kepada contoh-contoh atau kepada rumusannya. Di sini ada ahlus sama. Ingat ya tadi, ada ahlus sama. Nah, ahlus sama itu apa Ustaz? Banyak orang bertanya seperti itu. Ya, tinggal merujuk kepada yang tadi. Oh, yang disebut ahlus sama itu adalah ini ya, Ibnu Katsir, Abu Amr, Nafi. Kenapa? Karena mereka membacanya sama. Apa yang mereka baca? Maliki dengan cara mimnya dihilangkan alifnya. Ya, sesimpel itu. Syami siapa? Lihat orang-orang yang dari Syam, Syami. Tadi di rumusnya ada. Seperti itu ya. Jadi kita harus memiliki atau minimal misalkan pakai laptop di screenshot aja juga nggak apa-apa. Jadi yang halaman tentang rumus tadi di screenshot jadi dibagi dua, apa namanya, layarnya dibagi dua. Agar apa? Agar nanti antum mudah. Oke ya, kita kembali lagi. Nah, untuk tentunya kita mendalami qiraat asyarah, kita harus tahu dulu ya, isi daripada Al-Fatihah itu bagaimana sih gitu. Apa saja? Apakah cukup dengan melihat yang seperti ini, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ya qaulun wa ma'ahul jami'. Ini apa sudah saya jelaskan kemarin ya? Maksudnya. Sudah atau belum? Para asatidz. Belum nampaknya Ustaz. Belum ya? Udah, Pak. Belum, Ustaz. Oke, belum ternyata. Karena Anda banyak ngajar asyarah, jadi kadang-kadang agak terlupa sedikit. Baik. Dah. Qaulun wa maul jami ini adalah nama-nama aimatul qura yang membaca dengan ayat yang seperti ini. Misalkan kita sebut aja ayat pertama, ya Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dulu qaulun. Kenapa demikian? Karena secara rawatib, secara urutan, qaulun adalah ulama nomor satu atau perawi nomor satu dari 20 perawi lainnya. Sehingga tentu kalau kita berbicara tentang apa penyebutan, cukup yang disebutkan satu orang saja. Jika apa? Jika yang lainnya sepakat. Ya, riwayat kolun, ya riwayat dengan urutan pertama, bacanya seperti ini. Wa ma'ahu dan bersama si kolun tadi al-jami seluruh perawi lainnya. Ya, jadi misalkan ada kata-kata ulama lainnya itu saya sepakat dengan kolun misalkan atau mereka semua sepakat, ingat ya, ini tidak ada di penjelasannya. Ini antum harus catat sendiri karena nanti akan diujikan ini. Misalkan wa ma'hul jami maknanya apa? Ya, silakan dicatat. Wa mahul jami ini artinya adalah ulama lainnya semuanya sepakat dengan kolun. Sehingga tidak ada wajah keduanya. Bismillahirrahmanirrahim ya sudah. Itulah wajah wajah pertamanya saja.
Yang kedua sama juga kan, Alhamdulillah alamin, tulisannya seperti ini, sebagaimana kita biasanya baca Al-Quran. Seluruh ulama, ya, artinya Rasulullah SAW itu menurunkan Al-Quran, Alhamdulillah alamin, ayatnya sama, ya seperti ini semuanya, tidak ada perbedaan. Qalun wa ma'ahul jami. Qalun, perawi pertama, wa ma'ahul jami, dan 19 perawi di bawahnya itu sama semuanya memaknai atau memiliki bacaan yang sama, tidak ada perbedaan. Yang yang selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim juga penjelasannya sama. Ya, penjelasannya sama. Qalun wa ma'ahul jami. Perawi pertama dan 19 perawi setelahnya itu sama bacaannya. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika ada perbedaan bacaan, maka akan disebutlah nama ulamanya. Misalkan kita contohkan ini ada dua ayat atau dua wajah. Ya, ada dua wajah. Yang wajah pertamanya tanpa ada alif, Maliki Yaumiddin. Wajah keduanya pakai alif, Maliki. Maka langsung disebutkan Ahlus Sama, Asyami, Hamzah, Abu Ja'far. Mereka membaca tanpa ada alif. Selain mereka, Asim, Kisai, Ya'qub, dan Khalful Ashir, mereka membacanya dengan apa? Dengan menggunakan alif. Dan yang pertama kali dibaca, yang tanpa alif dulu. Maliki Yaumiddin. Misalkan, Maliki Yaumiddin. Ya, kira-kira seperti itu. Rumusannya kan sangat mudah. Jadi tanpa perlu menghafal Syatibiyah, antum sudah bisa langsung apa? Langsung menjamak Al-Fatihah dengan qiraah asyara. Tapi, ya ini Anda tegaskan bahwa Syatibiyah dan Ad-Durra itu bagi antum yang benar-benar pengen mahir sekali. Ya, mesti pengen mahir sekali. Nah, ini kan saya baru kemarin itu mulai akademi guru kiroat. Ya, jadi ada beberapa dari antum yang mengambil dua. Ya. Karena apa? Karena ya waktunya tidak bertabrakan juga. Terus yang kedua, akademi kiroat itu hanya selesainya 12 bulan untuk mendalami semua ini. Jadi antum misalkan musrif, pimpinan pesantren, dan lain sebagainya, insya Allah selama 12 bulan itu insya Allah sudah paham qiraat syaro, dan insya Allah ya jika Allah izinkan mendapatkan sana dan bisa mengajarkan kembali. Ya makanya dari antum itu ada yang mengambil dua kelas dan lain sebagainya. Karena mungkin ya ini fokus. Jadi kalau akademi qiraat asyar itu benar-benar fokus di asyaro saja. Ya, selain ada tufa dan jazarinya juga, tapi itu fokus di asyaro saja. Jadi nggak pecah fokusnya. Ya, dengan waktu 1 tahun. Nah, kami berikan kepada mereka ya, yang ikut akademi qiraat itu adalah tetap ya. Jadi enaknya apa? Jadi mereka itu nanti akan setoran mutun setiap harinya. Ya, setoran bait ya. Satibia itu ada 1.100 lebih bait. Nah, itu nanti setiap per harinya mereka cicil sedikit-sedikit. Ya, ini sangat dimudahkan, nanti dahulu nanti kami syarah. Nah, kenapa demikian Ustaz? Kenapa harus Satibia dan Duro? Ya, seluruh ulama pasti Satibia dan Duro. Ya, pasti mereka syarah Satibia dan Duro. Adapun yang tidak mensyarah dan lain sebagainya, ini harus tanda tanya. Harus tanya. Kenapa? Karena Syatibiyah dan Duro itulah rujukan daripada Qiraat Asyara Torik Syatibiyah dan Duro tadi. Atau kalau antum pernah dengar Qiraat Asyara Sugro. Ya, Qiraat Asyara Sugro. Ini rujukannya adalah Syatibiyah dan Duro. Adapun yang Al-Quran seperti ini hanya alat bantu saja. Alat bantu saja. Maka tadi saya sampaikan bahwa hari ini saya akan suguhkan bagaimana cara rumus membaca Al-Quran dengan cara menggunakan rumusan yang nanti antum bisa ajarkan kepada santri-santri. Pasti mudah bagi mereka. Oh, ini nama ulama. Nanti kan tinggal mereka menghafal nama ulamanya saja dan lain sebagainya. Caranya sudah ada. Ya. Sedangkan di Syatibiyah, antum nggak akan tahu caranya. Bagaimana caranya membaca dengan cara menjamak. Cuman ada rumusannya saja. Tapi kalau yang seperti ini tidak ada. Maka ini alat bantu. Ya, alat bantu. Maka nanti setelah ini, ya hari ini saya akan jelaskan syarah, Al-Fatihah dan lain sebagainya. Sampai nanti mulahadhatnya selesai. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya pekan depan saya akan syarah Syatibiyahnya langsung dan An-Nurrah. Ya, saya juga memberikan antum fasilitas bagi antum yang pengen menghafal Syatibiyah selama 2 tahun setengah ini, silakan. Nanti insya Allah akan saya dapat apa akan saya berikan sana secara free. Ya, jadi silahkan yang ingin mengupgrade dirinya memang menghabiskan dirinya karena di peserta tahun lalu itu memang ada orang yang dia nggak ngapa-ngapain ya dari suaminya mengatakan udah kamu fokus saja. Jadi benar-benar fokus ya, meninggalkan seluruhnya dia benar-benar belajar di pintar ngaji ya, sehingga kemarin dia jadi lulusan terbaik ya, di angkatan sebelumnya ya dan sangat bagus dalam
semangat dan lain sebagainya. Misalkan ada dari antum yang benar fokus banget di sini, nah saya berikan seperti itu. Silakan ya Syatibia dan Dro-nya. Misalkan antum mau ya atau mau cepat lagi ya ikut akademi guru kiroat ya. Mungkin masih ada kesempatan lah karena kemarin itu masih pembukaan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kita lanjut lagi. Hari ini saya jelaskan rumusnya, besok akan pekan depan saya jelaskan syarah syatibiahnya. Jadi antum catat sebaik-baiknya. Ya, dicatat sebaik-baiknya. Nanti insya Allah ketika ujian pengambilan sanad Al-Fatihah Qiraat Asyara, antum lulus semuanya. Ya, tapi untuk sanadnya akan mesti kami pegang terlebih dahulu. Tidak bisa kami berikan langsung. Kenapa? Karena ada sebagian orang, sebagian kelompok ini emang ngejarnya itu. Jadi ketika sudah itu langsung keluar. Ya, ini kami ada yang seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Kami berharap sanad asyara yang kami berikan nanti adalah selama 2,5 tahun itu sanad asyara kamilan, artinya sanad asyara yang antum dapatkan secara dari juz 1 sampai juz 30. Bukan per bagian-bagian saja. Makanya untuk asyara khusus kami tahan. Adapun ijazah lainnya, semisal kiro asim yang nanti antum akan talaki, ya pekan depan mulainya itu insya Allah tidak akan ditahan. Jadi 4 bulan khatam ya langsung diberikan ya setelah ujian insya Allah langsung diberikan sanatnya. Baik, kita lanjut lagi. Tadi sudah saya jelaskan, misalkan yang wajahnya lebih dari satu akan disebutkan nama alim ulamanya. Misalkan iya kan dua kembali lagi wajahnya cuma satu. Ya, kolun memahul jami lagi. Kolun dan yang lainnya bacaannya sama. Nah, di sini adalah bacaan yang tentunya kita perlu sekali. Ya, Ustaz, ternyata pengucapan saya selama ini benar, Ustaz. Saya kalau imam Ustaz pakai sin. Nah, itu salah. Ya, nggak boleh disengaja. Kenapa saya bilang nggak boleh disengaja mengucapkan huruf sinnya? Karena ketika Rasulullah SAW menerima ayat Al-Quran, ada sebagian sekelompok pada masa itu yang tidak bisa mengucapkan huruf sod. Jadi mereka mengucapkannya dengan huruf sin. Ada juga yang tidak bisa mengucapkan huruf sod dan sin. Jadi mereka mengucapkannya huruf sod tapi bercampur dengan huruf lainnya, yaitu huruf zai. Tapi tetap lebih besar sodnya. Ya, jadi tafkhim sodnya ini kan sod dan zai kan? Oke, saya tanya. Ini sod ini punya sifat apa? Huruf sod Rokhawa dengan hams. istilah atau istifal? Istilah. 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 Istilah itu apa? Istilah. Apa istilah? Dinaikkan, dinaikkan langit-langit atas. Oke, kalau istifal. Kalau za itu apa sifatnya? Istilah. Isti? Istilah. Istifal. Istifal. Tipis apa tebal? Tipis. Pis. Tipis. Ada yang bertanya, ini kalau orang yang sudah mahir tentang sifat huruf pasti akan bertanya, Ustadz, bagaimana cara mencampurnya? Sod dan za itu bagaimana cara mencampurnya, Ustadz? Kan bertolak belakang sifatnya, maka ini ya tidak 100% sod. Nanti di Sarah Setibia saya jelaskan sejelas-jelasnya ya. Ini sedikit saja. Tidak 100% zai. Ya. Ya. Jadi tidak murni sod, tidak murni zai, tapi campuran. Namun karena apa namanya kata dasarnya adalah sod, maka zai ini hanya sebagai apa? Hanya sebagai campuran sedikit saja. Jadi lebih besar sodnya. Jadi sifat sifat isti'lanya, tafkhimnya sod itu lebih lebih terdengar daripada istifalnya zai. Tetap tebal dia. Ihdina zirotol. Ya, tetap makhrajnya sod tapi ada suara zainya. Kira-kira seperti itu. Ihdina zirotol mustaqim. Tenang aja, pekan depan nanti saya praktekkan ya. Ihdina zirotol mustaqim. Kira-kira suaranya seperti itu. Makhrajnya sod tapi ada zainya. Ya. Kalau yang sod dan sin gampang. Ya kan ihdina zi. Ya, jadi 3 kali. Jadi ada ulama yang baca ihdinas sirat, ihdinas sirat, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada yang ketika menjama itu langsung di sini. Ya kalau kita sebagai pemula jangan seperti itu, kita baca seluruhnya. Ya pakai sod dibaca nanti, pakai sin dibaca, pakai sod zayan, isbil ismam dibaca. Ya nanti ismam itu ada terbagi menjadi 3 isman huruf ya ismam huruf bil haroka ismam haroka bil haroka ismam huruf bil huruf nah nanti kita bahas ini hanya saya singgung sedikit saja nanti di syarat syatibianya ya nanti kita bahas secara detailnya jadi itu harus apa ya dicatat karena nggak ada di sininya nggak ada ya tidak ada seperti antum yang sudah pernah pernah mengambil privat apa namanya eh
hafaz syubah ya. Kan banyak kan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan yang tidak ada di hafaz syubahnya. Jadi di Al-Qur'annya itu tertulis tapi ya ketika kita syarah tidak ada di Al-Qur'annya, hanya sebagian aja yang ada. Nah, itu pentingnya kita talaki. Itu pentingnya kita talaki. Untuk pemula memang kami sarankan untuk talakinya itu apa? Secara intensif jika ada rezeki. Kenapa? Karena kalau intensif ya jadi apapun yang misalkan 1 jam itu full ya bisa tanya jawab dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan disuguhkan dengan 3 wajah dari Ihdinas Shiratal Mustaqim. Antum akan melihat bahwa Ustadz tadi katanya qaulun wa ma'ahul jami seperti ini ya. Itu katanya semua riwayat sudah. Ini kok enggak? Ya, ini kadang-kadang, ya ada kadang-kadang ulama penulis kitab ini, beliau itu melihat daripada mayoritas atau minoritas. Artinya begini, kan ada 20 perawi. Ya, 20 perawi. Nah, di sini ada 3 perawi yang bacaannya tidak dengan short murni. Jadi ada beberapa bacaan yang lain. Oke, bacaannya tidak dengan short murni. Ada dengan bacaan lain. Makanya ada kalimat kecuali. Ya, kecuali. Jadi kan mayoritas 17 perawi lainnya baca dengan sod. Ya, hanya 3 perawi saja. Ya, hanya 3 perawi saja. Yang mana? Yang membaca dengan yang lain. Misalkan di sini disebutkan. Ya, qara'a bisin. Ya, qombul warwais. Yang membaca dengan sin itu qombul dan ruwais. Sirat al-mustaqim. Pakai sin. Adapun hamzah tadi bi ismami sod zayan dengan makhrajnya sod bercampur dengan zai dengan ismam ya. Jadi kadang-kadang kalimat qalu wa maul jami ini merujuk ke seluruhnya atau ke mayoritasnya ya. Itu dibuat misalkan ada yang mencatat sekarang, silakan dicatat. Jadi wa mahul jami ini tidak hanya merujuk kepada semua ulama tapi mayoritasnya pun dirujuk sama dia. Misalkan 17 perawi di sini kan 17 perawi lainnya membaca dengan apa? Dengan pakai sode. Sedangkan 3 perawi, hanya 3, ya membaca dengan ada 2-nya dengan sin, satunya dengan sod zaihan. Kira-kira ini rumusnya ya, rumus yang sangat-sangat mudah insya Allah. Sampai di sini ada yang mau ditanya atau saya lanjut sampai selesai? Baik ya, kalau tidak ada berarti saya lanjut sampai selesai. Oke. Nah, di sini kita juga akan diperlihatkan dengan kalimat yang sama. Jadi jangan lagi bingung ya. Nah, sama kolun wa mahul jami kecuali Qombul, Hamzah, dan Yakub. Qombul, Hamzah, dan Yakub punya bacaan sendiri. Ya, Qombul, Hamzah, dan Yakub punya bacaan sendiri. Yaitu pertama alaihum. Ya, di sini Kholad membaca dengan alaihum. Qombul membaca dengan sin, sudah tahu tadi. Ya, Ruas dengan sin, tapi beliau bacanya dengan domahanya. Lalu Kholf Hamzah ya, salah satu perawi daripada Imam Hamzah. Ya, Kholaf dan Kholat. Ini tadi kan, Ustadz di sini kan namanya nggak ada Kholat Ustadz. Nah, ini koriknya. Jadi itu rumusnya penting. Coba antum lihat di rumusnya. Plus halaman 13 itu nama-nama kiraat dan perawinya. Kholat itu termasuk dari perawi daripada Imam Hamzah. Kholaf juga sama. Ini daripada Imam Hamzah. Nah, mereka bacanya berbeda ya. Jadi nanti insya Allah kalau misalkan antum sudah tahu rumus-rumus dan lain sebagainya tidak pusing lagi. Intinya yang tadi, pertama di halaman 13 itu ketika misalkan Ruwais, Ruwais itu siapa? Misalkan perawi dari siapa? Langsung dilihat, oh perawi dari ini. Ya, Kholaf itu siapa? Kholat itu siapa? Oh, itu perawi dari ini. Nah, insya Allah tidak tidak apa namanya tidak bingung lagi. Oke, kita contohkan ya sedikit. Misalkan kita pakai yang ini ya. Ada yang mereka itu langsung eh, menjamaknya langsung dari yang berbedanya saja atau kalimat yang berbeda. Misalkan siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang seperti itu. Ada yang dia ulangi lagi. Ya, ulangi lagi. Yang disarankan bagaimana untuk pemula diulangi dari awal biar tahu. Ya walaupun tidak ada kewajiban mengulangi dari awal karena bacanya sama.
Yang beda hanya alaihum. Sama seperti ini juga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihum. Siratal ladzina an'amta alaihim. Atau kalau yang sini tidak ada alaihimnya. Ini yang berbeda hanya kholafnya ya. Karena kholaf itu tidak ada alaihim. Berarti an'amta alaihum. Nah, kalau seperti ini itu sudah sangat enak. Kenapa demikian saya bilang sangat enak? Karena nanti antum cuman melihat urutan seperti ini aja. Ya, urutannya seperti ini. Adapun ulamanya seperti ini. Nah, nanti ketika saya syarah Syatibiyah dan Durohnya, antum bisa melihat rumus ini. Ya, misalkan saya syarah tentang kalimat alaihum. Antum lihat, oh ya Imam Ruwais baca seperti ini ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dan selanjutnya kita selesaikan dulu biar nanti kita bisa praktek. Ya, pada kalimat ayat ghairil maghdubi alaihim, ya ini juga ada sekitar 3 wajah. Antum bisa lihat ya. Yang pertama alaihim dengan iskan, yang kedua dengan silah alaihimu, tentunya ada qaulun bi khalfihi. Nah, ini juga penting diberitahu ya. Qaulun ini punya minimalnya ada 2 wajah ketika mim mim jamak. Ya, qaulun itu punya 2 wajah ketika mim jamak itu apa ya nih? Alaihim di sini. Pada ayat ini yang dimaksud dengan mim jama' adalah yang alaihim. Dia punya 2 wajah. Wajah pertamanya wajah mukodam. Ya, wajah mukodam. Apa itu Ustaz? Ya, wajah mukodamnya adalah wajah yang diutamakan, yaitu dengan wajah iskan. Jadi kalau antum sudah tahu rumus-rumusnya, Nafi ini siapa perawinya? Ayo, ada yang tahu? Perawi Nafi? Qalun Warash. Ya, Kolun dan Warsh. Ustaz, ini Imam Nafi disebut. Ini kok Kolun kan di sini sudah termasuk Ustaz gitu ya. Kenapa? Ingat, ada kata-kata bikholfi. Artinya, kolun dengan wajah selain daripada wajah pertama. Gitu loh. Karena kolun ini punya 2 wajah. Wajah pertamanya adalah wajah iskan. Iskan itu apa? Sukun. Mim jamanya dibaca sukun. Alaihim. Nah ini dibaca sukun. Wajah keduanya dibaca silah. Alaihimu. Alaihimu. Makanya ada pengulangan nama kolun. Ingat ya, kalau ada kolun bi kholfihi, ini berarti kolun dengan wajah keduanya atau dengan wajah lainnya. Jangan sampai salah. Bacanya bagaimana? Ya ghairil maghdubi alaihim. Seperti itu. Selanjutnya Hamzah ya. Tadi dengan beliau membaca dengan bidomiha ya alaihimnya. Alaihum. Ya, jadi sampai selesai ini adalah bacaan qiraah asyarah. Ya, ini adalah bacaan qiraah asyarah yang nanti insya Allah antum akan ambil sanatnya kepada kami. Nanti setelah selesai dengan kami, ya jangan merasa puas, misalkan ada masaih dan lain sebagainya, talaki lah. Ya, talaki dengan syarah jamaah syarahnya yang mengambil faidah, mengambil berkah dari para alim ulama dengan keiman mereka. Ustadz, misalkan ujian nanti bagaimana Ustadz? Ujian nanti adalah pertama ujian dengan keilmuan. Ya, nanti misalkan ada pertanyaan, kolun bi kholfihi apa artinya? Nanti antum harus tahu. Kolun bi kholfi itu ini misalkan. Asyami, ya, Asyami itu siapa saja? Atau Ahlus Sama itu siapa saja? Ya, atau misalkan perawi dari Abu Ja'far siapa saja atau perawi dari Nafi siapa saja nanti ujiannya seperti itu ya mungkin sekitar 2 bulanan lagi ya kita ujian tengah semester itu nanti ujian seperti itu dan di akhir semester ujiannya bagaimana Ustaz? Ujiannya adalah bukan tulisan lagi tapi praktek Al-Fatihah bil goibnya ya praktek Al-Fatihah tanpa melihat Al-Qur'annya ya bil goib daripada surah ini ya dari awal sampai nanti akhir. Nah, nanti setelah itu ya kami berharap ada dari antum yang bisa menghafal Syatibiyah kalau bisa. Ya, kalau misalkan ada dan lain sebagainya, alhamdulillah. Nanti kami juga bisa berikan sanad Syatibiyahnya. Jadi ketika antum mengajar dan lain sebagainya secara keilmuan itu sangat sangat mumpuni. Kalaupun misalkan untuk hanya keluarga saja, ya, betapa bangganya ya seorang cucu atau seorang suami, seorang istri memiliki istri atau memiliki pasangan, memiliki nenek kakek yang Masya Allah ilmu Al-Qur'annya ya. Tapi kita akan selesaikan mulai holdotnya ada sekitar berapa menit nih? 17 menit ya. Semoga cukup lah. Ini adalah catatan penting ya daripada Al-Fatihah. Tapi sebelumnya
sebelum saya lanjut al-mulahadhat, apakah tadi ketika jamak ada pertanyaan? Ustadz Afwan, Ana Ketika tadi, jamak ada pertanyaan? Ustadz, Ana bertanya. Boleh dikerasin lagi saja nih, pelan, suaranya terlalu pelan. Baik, sebentar speakernya mungkin. Boleh saja, silakan. Hari Sabtu kemarin kan Ana nggak hadir karena bentrok jadwal. Iya, boleh. Kemudian saya udah mencoba apa ngikutin di YouTube-nya, tapi nggak connect juga Ustadz. Mm-mm. Jadi Ana nggak paham nih yang dimaksud apa tadi ahlus sama, kemudian Mm-mm. asyam itu Mm. merujuk kemana, di buku yang mana gitu. Oh, ini bukunya sudah di-download belum yang ini saja? Ini Nurul Islam ini. Iya, Udah, jadi coba saja buka di halaman yang ke mana apa nih? Halaman yang ke-31. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Jadi selain misalkan ada yang apa namanya menulis seperti ini hanya untuk misalkan ada bacaan orang yang sama. Jadi kayak seperti wa ma'ul jami itu hanya sebagai rumusan aja saja. Ya, oh, rumus saja. Jadi tidak apa-apa. Ya, jadi untuk tahapan awal ini hanya rumusan. Kalaupun nanti saya, misalkan saya nanti akan syarah syatibiyah dan durohnya, itu nanti rumusnya beda lagi saja. Misalkan ulama ini nanti disebut dengan hanya fa saja, fa kecil gitu. Ya, Masya Allah. ulama ini nanti disebut dengan. Jadi memang kita harus tahu rumusnya. Maka dari awal saya sampaikan bahwa ini rumusnya. Ya, misalkan Madaniyan ini orang siapa? Orang-orang dari Madinah. Walaupun ada seperti itu ya. Tapi kalau misalkan Ahlus Sama, orang-orang nggak akan tahu, nggak ada penjelasan tentang Al-Usama. Ya memang Nafi, Ibnu Katsir dan Abu Amr itu menjelaskan atau bacanya sama pada ayat tertentu, jadi dinamakan Al-Usama. Hmm. Jadi paling gampangnya adalah ini adalah rumusan, ya. Nah, caranya bagaimana Ustaz? Saya masih ngambang ya. Kami dulu pertama juga belajar ngambang ya. Nah, ini saya kasih tahu caranya. Ketika saya paham itu, ini pasti saya cetak dulu dia. Ya, ini saya cetak dulu. Ya, ini saya cetak dulu. Nanti ketika syarah syatibiyah, antum akan tahu ya. Tidak hanya kita belajar tentang apa namanya, tidak hanya kita belajar tentang bagaimana sih sebenarnya kira asyara tidak, kita akan disuguhkan misalkan Imam Qaulun ya, ini antum Masya Allah. Jadi Imam Qaulun itu ya orang generasi tabi'in dan lain sebagainya, ya ada mengatakan bahwa apa ya, nafasnya beliau itu ya, wah ini kesaksian pada masa-masa beliau itu ya dalam kita Syarah Syatibiyah itu ya, ini sangat harum ya, nafasnya sangat harum, jadi seperti Al-Quran berjalan ngaji terus kerjanya. Wah, nanti kita akan bicara tentang sejarah-sejarahnya biar juga menggugah semangat kita belajar lah. Yaitu di Syarah Syatibiyah. Jadi memang ada rumus-rumusan tertentu, ya, rumus-rumusan tertentu. Ya, selain nanti antum akan melihat bahwa yang dimaksud dengan Ashabul Kausar itu apa? Ashabul Kausar adalah orang-orang yang baca mad jaiznya, mad jaiz munfasilnya hanya 2 harokat. Ya, tapi nggak usah sampai jauh ke sana untuk memahaminya. Atau ahlu tawasud, mad jaiznya 4 harokat tidak usah. Ya cukup tahu saja sabut taus itu siapa saja, nanti misalkan kolun, waduri, wabasi dan sebagainya, nanti lama-lama paham sendiri. Intinya ini hanya rumusan saja untuk meringkas. Kalau misalkan antum bayangkan ya, misalkan ditulis semuanya, misalkan ada orang yang baca dengan tawasud ya, siapa saja yang baca dengan tawasud ditulis semua kolun, duri ya nggak cukup tempatnya gitu loh. Jadi memperingkas ya, memperingkas bacaan ulama-ulama yang sama. Kalau sama langsung diringkas, misalkan kolun wa mahul jami' kan diringkas seperti itu. Jadi untuk memudahkan, seperti itu saja nih. Semoga paham ya. Sudah cukup saja nih. Sudah Ustaz, Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah. Selanjutnya kita berbicara tentang mulahadhat. Ini penting sekali untuk antum menjadikan materi bahan pengajar. Ya, ini terutama untuk muslim-muslimah ya yang baru lulus. Nah, ini antum sampaikanlah kepada santri-santri bahwa jumlah ayat Al-Qur'an ya, terutama surah Al-Fatihah, seluruh ulama dari manapun ya, dari belahan dunia manapun mereka sepakat bahwa jumlahnya itu ada 7 ayat. Ya, ada 7 ayat. Afwan, sebentar. Jadi mereka sepakat bahwa jumlahnya itu ada 7 ayat. Tapi ya kita lihat ada orang-orang dari yang disebut dengan antum coba lihat itu ya. Nah, ini rumus-rumus yang tadi. Ya, 3 rumus yang disebutkan ya dari Madaniyan, Basriyan dan Wasyam.
Ini mereka membacanya ya dengan 7 ayat tanpa basmalah menjadi ayat pertama. Jadi basmalah itu tidak dihitung menjadi ayat pertama. Ustadz, berarti hilang satu ayat Ustadz. Tidak hilang. Adapun dalam ayat Syiratal ladzina an'amta alaihim ini merupakan satu ayat hitungannya. Jadi ini adalah ayat ke-6. Ya, ada yang kan mengatakan, kau jadi imam nggak boleh berhenti di sini ya. Nggak seperti itu. Toh ada yang membaca wakaf kok di situ. Ya. Ghairil maghdubi sampai akhir itu ayat ke-7. Nah, ini ya orang-orang Madinah, dari Basra dan dari Syam membacanya seperti itu. Dan Al-Basmalah itu bukan merupakan ayat pertama. Adapun kita baik dari Mekah, siapa dari Mekah? Ada yang tahu dari Mekah siapa? Al-Makki tadi Ustadz Ibnu Iya, Katsir. siapa? Ibnu Katsir. Kalau dari Kufiyun, dari orang-orang Kufah siapa saja? Rin. Asim, Hamzah, Kisai, Ibnu Asyar. Kalau Asim, mana kalau Asim? Ayo, kalau Asim yang termasuk yang mana Asim? Antum mau interaktif ya. Jadi kalau misalkan antum Syafi'i. interaktif, nanti pasti bisa sendiri tuh, tanpa menghafal itu. Ya, pasti ya. Saya dulu seperti itu belajarnya. Jadi ketika Kiai nanya, saya langsung jawab. Jadi lama-lama ketika saya jawab itu, di otak saya langsung ngerti. Oh iya. Saya ulang tanya ya. Orang Asim dari mana? Termasuk yang mana? Imam Asim? Sab'ah ya. Enggak. Penyebutannya. Kufiyun, Maki, Madanian, Basri, dan Syam. Kira-kira yang mana Asim? Kufiyun. 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 Ya, dari Kufah. Nah, beliau ya membaca Al-Fatihah itu merupakan ayah min ayatiha. Artinya merupakan satu ayat daripada ayat-ayat yang ada di surah Al-Fatihah. Kita Asim, Hafaz an Asim tepatnya di Indonesia. Maka kita membaca Al-Basmalah menjadi ayat yang pertama. Ini terlepas daripada fikih ya. Kan ada yang membaca dengan sir ada yang alaninya ya, ada yang jelas, ada yang itu terlepas dari situ ya. Jadi kalau kita berbicara tentang qiraat itu tidak membahas yang ke sana. Intinya yang kita bahas adalah ini ayat bukan. Mau dibaca sir, mau dibaca jahar ya itu pembahasan yang lainnya ya. Tapi kalau sudah membahas qiraat ya bahkan ada juga orang-orang ya yang saya juga nggak paham. Jadi ketika dia imam plus dia nggak baca basmalah, bukan di sir malah nggak baca basmalah. Ketika ditanya antum kenapa nggak baca basmalah? Dan lain sebagainya nggak tahu jawabannya, nggak tahu. Saya biasanya mendengar guru-guru saya tanpa basmalah. Kan salah, jadi bahaya. Jadi untuk antum yang misalkan mohon maaf dari Muhammadiyah dan lain-lainnya yang misalkan bacanya sir, ya benar-benar disirkan. Ya sirnya itu kan bukan berarti tidak dibaca kan. Bismillahirrahmanirrahim, harus dijelaskan juga bahwa saya membaca al-basmalah karena kita hafazan asim. Jangan blas tidak ada apa-apa tiba-tiba alhamdulillah. Orang-orang nanti mengiranya antum baca ini basmalah nggak ada. Kalau misalkan antum pakai hafasan asim, sholat antum nggak sah. Ya, sholat antum pasti tidak sah. Karena antum pakainya hafaz an asim. Tidak bisa mencampur adukan satu kiroah dengan kiroah lainnya dalam sholat. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena harus jelas jalur sanatnya. Kalau dalam belajar bagaimana? Sah-sah saja. Tapi kalau sudah praktek, apalagi dalam ibadah, harus sesuai apa yang kita ikutin itu. Walaupun misalkan adalah walaupun misalkan antum mengimami di teman-teman Muhammadiyah itu sendiri atau di tempat lain harus dijelaskan bahwa antum sedang membaca dengan jahar atau sir. Ya, nggak boleh. Kalau kenapa? Karena guru kami pernah ya sholat di beberapa masjid PTIQ di Jakarta. Jadi ada seorang profesornya membaca dengan qiraat lainnya. Nah, karena guru kami sudah bil goib ya dari beberapa masaikh, didatangilah profesor itu. Ditanya kenapa baca seperti ini ya. Profesor itu nggak bisa jawab. Saya membaca dalam kitab tafsir jalan lain katanya. Ada bacaan seperti itu. Nah itu nggak boleh, ya nggak boleh seperti itu menerka-nerka. Nah, ya. Adapun saran kami yang nggak usah baca dengan yang aneh-aneh lah, baca dengan apa aja, dengan satu riwayat saja, diperbaiki bacaannya. Ataupun misalkan ada santri kami ya, dua santri kami ini, masya Allah,
Ya, kemarin itu ada namanya siapa yang mau daftar dia itu Hafid Az-Zikri. Antum kalau tahu ruang sanad itu yang ada Syekh Ihsan Ufik gitu loh. Nah, itu kan ada namanya Hafid Zikri itu masih umur berapa tahun itu di Jakarta itu sudah menang lomba, sudah hafal Bil Goib Asyaranya itu. Ya kemarin daftar di tempat kami ya, talahi ke saya. Satu lagi ada dari Medan ya, Kori yang sampai internasional juga sama dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu misalkan bacanya sudah bagus, ya boleh. Yang si Hafiz Zikir ini di Jakarta itu misalkan kemarin tarawih itu dia dengan asyaro ganti-gantian. Misalkan malam pertama dia baca dengan Asim, malam keduanya Kombul gitu-gitu ya. Yang kalau misalkan seperti itu ya nggak apa-apa. Ya, jadi sudah ditetapkan gitu dengan misalkan di masjidnya ya, misalkan di masjid ini sudah ditetapkan malam ini kita baca dengan qiraat ini, misalkan nanti ada pengurus masjid atau suaminya pengurus masjid. Dikasih tahu misalkan pengen bacaan pakai bacaan lain dikasih tahu dari awal bahwa hari ini kita pakai qiraat ini gitu loh. Hari ini pakai riwayat ini, jadi dijelaskan jangan tiba-tiba pakai kolun atau pakai waros. Ya, kalau pakai waras misalkan antum baca juz 2 itu ya. Hafidu ala sholawati was sholatil ya, itu bacanya pakai taglid namanya. Jadi taglid itu tebal ya. Huruf-hurufnya ada sebagian yang dibaca tebal. Jadi so. Ya solo, jadi bacanya solowati gitu. Nah, kalau antum baca seperti itu, ya langsung digerubuk masa pasti. Dibubarkan sholatnya langsung. Kalau tiba-tiba moro-moro pakai seperti itu. Ya, atau bacaan lainnya misalkan Tauratah ya. Seperti itu kalau kolon kan kemarin saya sudah ajarkan kepada peserta lama. Jadi bacaan Tauro ke dalam kolon itu ada dua. Pertama dengan fathah, dua dengan taklil. Tauratah. Kalau antum baca seperti itu atau what duhe, wah antum langsung digerubuk pasti langsung di ya saya lihat di apa di media sosial itu ya ada orang ya dia imami di teman-teman yang bacanya al-basmalahnya jahar. Ya kebetulan dia Muhammadiyah kalau nggak salah disuruh imam di tempat-tempat teman-teman yang jahar. Dia baca basmalahnya marahin itu. Gak ada seperti ini. Jadi jangan sampai mencari keributan ya. Walaupun antum lebih paham, lebih mahir daripada mereka, ya namanya orang kita berapa ya berinteraksi dengan masyarakat, ya harus menyesuaikan. Kecuali seperti Hafiz Zikri yang tadi ya, salah satu santri kami itu dia langsung dikasih tahu bahwa malam ini gitu ada pengumumannya dibuat flyernya yang besar gitu. Nah itu nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan melihat sedikit tentang kalimat al-alamin. Al-alamin ini ketika wakof, ya, ada paling sedikitnya tiga wajah. Ya, saya tanya dulu ya, kita interaktif ya. Al-alamin ini mat apa namanya? Muta'arid li sukun. Mat arid disukun. Mat arid disukun itu seluruh ulama sepakat cara bacanya ada tiga. Yang pertama adalah kosru. Al-kosru itu artinya dua harokat. Nanti ke depannya saya tidak pakai koser lagi, tidak pakai dua harokat lagi, tapi pakai koser ya. Tawasud, ya tawasud itu empat harokat. Isba itu enam harokat. Oke, saya ulangi. Ketika wakof pada kalimat al-alamin, ya maka di situ ada tiga wajah. Yang pertama dengan wajah koser, tawasud, dan isba. Dua, empat, enam. Ini seluruh ulama Qur'an sama. Ya, seluruhnya sama. Tapi misalkan sebelumnya misalkan tidak ada huruf matnya, ya, tidak ada huruf matnya. Bagaimana? Wajahnya satu saja, yaitu dengan wajah iskan. Kan an'amta ya wajahnya iskan, hanya sukun saja. Tidak ada tiga wajah. Tiga wajah itu hanya ketika mat arid sukun. Selanjutnya pada kalimat ar-Rahim. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya ya, al-alamin. Misalkan dua harokat. Kalau empat harokat, al-alamin. Ya, dihitung kadarnya. Kalau enam harokat, ya dihitung lebih panjang lagi kadarnya. Seperti itu. Kalimat ar-Rahim ini ada paling tidaknya ada empat wajah. Kalau tadi kan ada tiga wajah, ini empat wajah. Sama ya, ini kan sama-sama mad al sukun. Hanya saja ada satu wajah lainnya. Apa itu tambahannya? Tadi wajah pertamanya koser sama dua harokat, tawasud empat harokat, isba enam harokat, ada raum. Raum itu apa? Anutku bibadil harokat. Kita mengucapkan harokat hanya sebagiannya saja. Ada yang tahu raum itu berapa hitungannya? Sebagiannya itu berapa seperberapa? Ketiga. Tiga, Ustaz. Sepertiga.
1/3 ya. Dokter Yuni sudah talaki privat soalnya, makanya tahu. 1/3. Ya, 1/3. Ya, nutku bibadil haroka. 1/3 hitungannya. Wala yakunu raumu ila ma'al qasri. Ya, ketika mengucapkan raum di akhir kalimat atau di akhir ayat, maka dia tidaklah bisa dibaca dengan 3 wajah, tapi hanya dengan 1 wajah, yaitu dengan wajah qasr. Ya. Pekan depan saya praktekkan seluruhnya ya. Pekan depan saya on cam dan saya praktekkan seluruhnya. Karena pekan ini, ya insya Allah kita di syarah syatibianya. Jadi nanti 1/3 hanya dengan qasr saja. Jadi 1/3 ini ketemunya hanya dengan 2 harokat. Ya, hanya dengan 2 harokat, dengan qasr saja. Sedangkan dengan tawassul dan isbah dia tidak bisa. Ya, 4 wajah. Ya, berarti bagaimana? Ar-Rahim, 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 Ar-Rahimi. Nah, kira-kira ada seperti itu. Ar-Rahimi, mi gitu. Itu namanya raum. Ar-Rahimi. Ya, baik. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan ya 1 menit lagi selesai ya. Nasta'in. Ya, antum kalau jeli, antum kalau apa namanya kalau bisa melihat lebih dalam lagi, ada satu perbedaan di antara ketiga ini. Ustadz ini kan sama-sama akhir daripada mana? Daripada uh, ayat ya. Kok beda-beda? Tadi Al-Alamin itu 3, Ar-Rahim itu 4, ini 7, 7 aja. Kira-kira ada bisa jawab nggak? Perbedaannya apa? Ada yang bisa nggak? Itu sedikit aja padahal itu. Kelihatan. Perbedaan daripada yang disukunkan Al-Alamin, Ar-Rahim, Al-Nasta'in itu apa perbedaannya? Harokat akhir. Harokat akhirnya. Ya, itu sangat mempengaruhi para asatid walasatid sekalian. Ketika dia fathah, dia tidak bisa dengan ismam ataupun dengan raum. Ya, ketika dia kasro, dia hanya bisa dengan raum. Ketika dia mana? Ketika dia doma, nah ini bisa dengan raum dan dengan ismam. Ya, nanti ada rumusannya sendiri. Ya, insya Allah nanti kita di syarah syatibianya lebih detailkan lagi ya. Jadi ketika akhir daripada, ini Masya Allah ya, Al-Quran ini sangat indah sekali. Ya, Masya Allah, Allah bagaimana membuatnya ya. Sangat indah sekali. Bagi ahlu syair nih pasti mereka sangat tercengang. Kenapa? Karena ketika jangankan hurufnya ya, jangankan hurufnya berganti, harokatnya saja loh ya, harokatnya saja. Maka kalau dalam kitab Quran Asasi ya, itu dikatakan bahwa Al-Quran itu jangankan satu ayat, satu kalimat dalam Al-Quran itu sudah termasuk ijaz atau sudah termasuk mujizat yang bisa mengalahkan para ahlu arus syair pada masa itu. Ya, itu satu kalimatnya saja dalam Al-Quran. Termasuk misalkan seperti ini, nasta'in. Antum lihat ya, satu ini aja, harokatnya saja yang berbeda, itu berbeda banget ketika wakofnya, cara baca berbeda. Ada 7 wajah ketika dia doma. Wajah pertama sama dengan wajah yang tadi, qasar, tawasul, dan isba. Sama aja, nasta'in, nasta'in, sama. Tidak ada masalah. Dan 3 lagi, ya 3 dengan wajah biasa, tambah 3 lagi. Ya, tambah 3 lagi dengan wajah yang sama, tapi ketambahan dengan ismam. Jadi, al-qasru ma'al ismam. Tawasud ma'al ismam. Al-isba' ma'al ismam. Ya, jadi sudah ada 6 ya. Ismam itu apa? Ismam itu ada al-isyaratu ila harakatil kalimah. Ya, al-mauquf alaiha. Adalah isyarat, ya, isyarat kepada harokat dalam kalimat tersebut. Misalkan di sini harokatnya apa? Nasta'in ini? Harokat akhirnya? Dhammah. Harokat terakhirnya doma. Maka ketika doma, kita mengisyaratkan seperti doma. Ya, nanti antum gampang lah. Istilahnya nanti ada seperti isyarat mencucu kalau bahasa Jawanya. Atau memonyongkan bibir di akhir dengan hanya isyarat tanpa mengeluarkan suara. Nasta'in, baru nanti mencucu. Ya, nanti insya Allah saya praktekkan di pekan depan. Intinya di sekarang ini antum untuk menginjaki pembelajaran lebih tinggi lagi, terutama di syarah matannya langsung, ya antum tahu, oh iya ini kemarin sudah dijelaskan Ustadz, bahwa kalau misalkan harokatnya berbeda saja, ini sudah sangat berbeda di wakofnya.
Ya, ini sangat berbeda di wakufnya. Maka ahlul Quran, ya, pembaca Al-Quran, penghafal Quran, orang-orang mendalam Al-Quran itu harus sangat bersyukur ya. Bagaimana Al-Quran itu jangankan satu ayat, satu kalimat saja itu bisa menghancurkan lawan-lawan daripada Islam. Selanjutnya, ketika sudah tambah satu lagi, yaitu dengan raum. Tadi raum itu dengan apa? Qasar, tawasul, tautul, atau isba? Kosor, Bisanya dengan kosor. qasar. Berarti 3 tambah 3, 6, tambah satu lagi 7. Ya, sudah ada 7 wajah. Ya, ini hanya pengaruh daripada akhir harokat. Itulah Al-Quran. Ya, seperti itu. Kalau misalkan di ini Ustaz, tanpa ini kan Maliki ya, tanpa adanya apa namanya, tanpa adanya mat sebelumnya. Bagaimana? Ya, dia dua wajah. Wajah pertamanya sukun ya, Malik. Malik. Ada raum, Maliki. Maliki. Ya, ada ki-nya, tapi sepertiga dibaca. Kira-kira seperti inilah ya. Kalau masih bingung nanti diulang-ulang. Ya ada waktu 1 pekan diulang-ulang. Jadi kalau belajar itu, apalagi pemula itu yang penting nancep kaidahnya. Kalau nggak nancep diulangi lagi. Ditulis pakai bahasa Indonesia. Jadi ada santri kami ya di peserta lalu itu Masya Allah. Dia apa catatannya sangat bagus ya. Memang catatannya itu kalau saya baca itu tidak seperti yang saya jelaskan seperti ini. Dia menyatat itu sepahaman dia gitu. Jadi dengan cara dia sendiri yang saya mentasi itu sangat bagus. Ya sangat bagus dia buat contohnya dan lain sebagainya. Jadi saran saya ya sebagus mungkin karena kan tujuan itu kan mengajarkan kembali misalkan. Jadi harus mungkin ilmunya. Ya harus benar-benar mungkin. Selanjutnya sebelum kita tutup sudah 6:05 ya. Yang mau izin silakan langsung keluar saja nanti bisa mengikuti apa namanya bisa mengikuti Zoom-nya lagi. Kami mohon maaf ya agak kelewat sedikit. Kita diperlihatkan ya ini juga sama ya dengan wajah Ismam dan Raum ya. Nanti kita lihat ada iskan, raum, wal ismam. Kalau misalkan sebelumnya tanpa ada mat itu apa? Misalkan di sini ya matobi ya. Kasro dengan ya atau waw dengan dom ya waw dengan doma atau fathah dengan alif. Nah, ini misalkan tanpa ada huruf mat bagaimana ya? Dengan 3. Bisa dengan sukun na'bud, raum na'budu. Isman na'bud ya na'bud lalu mencucu. Jadi insya Allah kita praktekkan. Jadi intinya kaidahnya dulu. Yang terakhir sebelum kita tutup, yang kelima ada bacaan susi. Susi ini ada yang namanya idgham kabir. Apa itu idgham kabir? Ya, idgham kabir itu adalah dia menggabungkan 2 huruf ya. 2 huruf, tapi huruf pertamanya itu seperti dihilangkan. Jadi dia digabungkan ke huruf selanjutnya. Ar-Rahim Malik ya. Jadi idgham ya. Jadi memasukkan ya. Idkhalu syai' fi syai' kalau bahasa Arabnya, memasukkan satu ke satu lainnya. Ya. Memasukkan suatu ke satu lainnya. Ini ya ini ada ya ini sedikit lagi ya ini kalau antum lewatin ini sayang sekali nih. Ya. Ini dengan 3 wajah juga dengan qasr, tawasul dan tul. Ya bagaimana cara mempraktekannya? Ini mempraktekan kalau hanya wasal saja. Ya contohnya seperti ini saya praktekkan. Jadi kan ada pertemuan Ar-Rahmanir-Rahim mim dengan mim. Nanti ada rumusannya sendiri ya idgham itu. Mim dan mim. Nah, ini termasuk daripada idgham kabirnya susi. Jadi mim yang ini dihilangkan dimasukkan ke mim ini jadinya tasdid. Ya. Bacanya bagaimana? Dengan 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Malik. Ar-Rahim Malik. Ar-Rahim Malik. Ya, kalau dalam sini nanti kita sempurnakan Maliki Yaumiddin. Jadi di hi-nya ini, hi itu dibaca 2, 4, dan 6 harokat. Coba saya satu orang terakhir sebelum kita tutup yang mempraktekkan. Ayo, biar bisa nanti ketika lagi. Ana Ustaz. Silakan. Ar-Rahmanir-Rahim Malik. Bilqasr ya Ustaz? Iya, benar. Ar-Rahmanir-Rahim Malik. Ar-Rahmanir-Rahim Malik. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu.
dengan tiga wajahnya. Itu dibaca ketika dia wasol. Ya, dan sejauh ini antum Masya Allah sudah mengetahui paling tidaknya tentang bacaan-bacaan yang ada pada surah Al-Fatihah. Ya, di sini misalkan kita praktekkan, coba Ustadz Abdul Hai, tolong dipraktekkan Ustadz. Dari yang ayat persatu, terus satu ke bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ya Ar-Rahim antum bisa cek ada berapa wajah Ar-Rahim. Ya, di sini ada di rumusnya Ar-Rahim itu ada sekitar berapa wajah? 4. 4 wajah. Antum bisa pilih di situ. Ya, itu 4 wajah pilihan, tidak wajib dipraktekkan Ar-Rahim, tapi kalau pertama nanti wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahimi. Ya, asik ya, kayak gitu kira-kira. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. Al-Alamin. Ada berapa wajah Al-Alamin? 3 Ustaz ya? 3 wajah. Ar-Rahmanir Rahim. Ini nggak usah kita praktekkan ya semuanya karena saya praktekkan. Tapi kalau antum nanti ngaji sama saya wajib praktek. Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kita pakai wajah silahnya. Ar-Rahmanir Rahim. Malik. Ar-Rahim. Malik. Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya, kira-kira seperti itu. Gampang ya? Insya Allah Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 3 wajah lagi dengan Islam. Nasta'in. Monyong. Pakai tawasud. Nasta'in. Monyong. Terus tulnya. Selanjutnya, wajah apa terakhir? Wajah ketujuhnya. Ar. Ruang. Ar-Raum. Raum. Namanya Ar-Raum. Nasta'inu. 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 Nah, Ustaz ini apa kan Ustaz? gimana? Arom itu tidak panjang ya berarti ya Ustaz? Oh, nggak panjang. Dia dengan 2 harokat saja, dengan qasar saja. Nasta'inu. Ya. Nah, ini kan banyak akhwat ya. Biasanya kan kalau mencatat bagus-bagusnya. Buat rumus sendiri. Misalkan Al-Fatihah ya dicatat, Ar-Rahim itu bagaimana. Nanti ada ketika disuruh talaki, tinggal lihat aja catatannya. Oh, Ar-Rahim seperti itu. Jadi pokoknya silakan dicatat sebaik-baiknya. Ya, ambil sanadnya ini dengan bagus, nanti antum bisa ajarkan ke santri. Pengambilannya nanti dengan bil goib Al-Fatihah, qiraat asyar bil goib. Nah, setelah nanti selesai talaki, itu antum sudah bisa mengajarkan kepada santri. Itu namanya antum sudah bersanad. Bedakan bersanad dengan berijazah sanad. Artinya, ya ketika antum bertalaki dengan orang yang bersanad, artinya antum sudah memiliki ilmu sanad. Antum boleh mengajarkan kembali. Ya, jadi misalkan antum buka kelas, ya misalkan di pondok pesantren, ya daurah, misalkan daurah qiraat asyar. Antum jelaskan sebagaimana Anda jelaskan tadi, nanti apalagi misalkan syatibiyah dan duronya, antum catat dengan bagus ketika saya menjelaskan. Nanti antum misalkan buka kelas di pesantren sendiri atau online dan lain sebagainya, dijelaskan syarahnya dan lain sebagainya. Nanti ketika setoran, boleh dikasih syahadah dulu saja. Ya, adapun nanti untuk sanatnya, saya akan berikan ketika antum selesai 30 juz. Ya, misalkan Ustadz, kelamaan ya Ustadz, 2 tahun setengah. Antum ikut akademi kiroat yang hanya satu tahun. Insya Allah sudah 30 juz memahami kiroat asyaro. Itu masih bisa lah. Ya, karena masih pembukaan kemarin. Saya masih sakit juga tadi malam, belum bisa ngajar. Insya Allah malam ini saya ngajar di kelas akademi kiroat. Masih pembukaan. Jadi hari ini mungkin masih bisa lah. Kalau antum mau mendaftar di akademi kiroat. Tapi barakallahu fikum, Mas Sati wasajah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ilmu yang ilmunya ini adalah asrafu, ya ilmu yang sangat mulia, yang paling mulia. Ya khairul kalam, sebaik-baiknya kalam. Ya, yang bisa menjadi syafaat di akhir kelak. Bukan hanya dengan satu riwayat, antum membaca dengan 10 qiraat dan 20 riwayat yang diturunkan kepada Rasulullah dengan jalur syatibiyah dan durohnya.
Walaupun nanti ada jalur-jalur lainnya itu akan mendukung nanti, tapi sekarang antum harus bisa. Yakini yang baru pemula, Ustaz saya pemula. Kemarin ada bahkan yang benar-benar sangat pemula dan sudah bagus sekarang. Baik itu bacaannya dan yang kedua, qiraah Asy-Syaran juga sudah lulus. Ya, jadi insya Allah 4 bulan ke depan ya nggak mungkin antum tidak bertambah keilmuannya. Ya, barakallahu fikum, semangat terus. Para alim ulama dulu ya rela membakar kayu apa, menjual kayu bakarnya di rumah sampai sebegitunya hanya untuk apa? Belajar ilmu. Ada yang jalan dari Palestina ke Mesir, jalan kaki itu. Ya, maka hari ini kita harus terus berjuang bersama-sama. Ya, barakallahu fikum, kita tutup bareng-bareng asati wasajidah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, apalagi ini lebih ya 14 menit. Jadi nggak enak sama teman-teman yang punya kegiatan. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa mengulang videonya. Ya, saya mohon maaf atas segala kesalahan saya, khilafan saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang saya sampaikan itu murni ya saya sebagai wasilah, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, tertutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu pekan depan dengan Syarah Syatibiyah dan Nurul. Siapkan catatan terbaik. Insya Allah nanti untuk peserta terbaik adalah sesuatu yang akan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.